Apa brewok nggak ada ilmunya gitu. Yang penting ada duitnya, Bos. Wah, tarararara. Kalau kan yang karnaval gitu yang buar, genteng jatuh, tembok rubuh, kaca geter pecah bahkan gitu. Itu sebetulnya berarti warganya nggak apa-apa. Oh, malah suka, Bos. Malah suruh hancurin rumah. Gitu ya? Yang penting horeknya itu yang biasa. Ya, ini dia yang akhirnya keluar. Yang penting horeknya. Iya. Fans saya kan dari anak-anak belum lahir sampai Anak-anak belum lahir. tua. Selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Nanti ini harus ada backsoundnya. Tepuk tangan harus bisa banyak. Halo netizen semua, jadi hari ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu. Yang dinanti-nantikan. Dan ini adalah request terbanyak sepanjang podcast Promedia berdiri. Ini requestan paling banyak. Tapi terabaikan. Gak mas, karena kan jauh. Jadi jauh. Setelah sekian lama dari nggak kenal jadi mencoba untuk kenal, mencoba mendekati, mencoba mencari tahu kira-kira bisa apa enggak podcast Berani ini ngobrol bareng suhunya horeg di Jawa Timur. Jadi langsung aja di samping saya sudah ada Mas Brewok. Mantap. Halo Mas Bre. Ya. Mas, tapi sampean tahu nggak? Ini pertanyaanku paling sering tak tanyain. Iya. Sampean tahu nggak kalau misalkan orang itu banyak banget nge-request atau mungkin sefans itu sama karakter Mas Brewok? Maksudnya gimana? Tahu gimana? Tahu nggak kalau misalkan, oh banyak yang request gitu loh di Promedia? Oh ya tahu. Kan saya juga ngikuti. Ngikuti juga? Iya, sesekali saya ngikuti juga. Sering nonton juga. Sering nonton ya? Kok nggak ngundang-undang saya? Iya, itu dia. Di situ. Karena jauh Mas. Karena jauh. Tapi Mas Bre, hari ini terima kasih banget udah nyempetin waktunya. Ya. Ini kita di Malang. Di Malang. Kebetulan ini lagi ada acara apa Mas? Kok pas bisa? Iya, pas ini kan ada acara di Malang, di Kabupaten, di Bululawang. Apa tuh? Karnaval? Karnaval. Hmm. Makanya saya ajak ketemu di sini biar saya jarang pulang. Jarang pulang? Iya, jarang pulang. Loh, bukannya sering bikin konten di gudang malah? Apa stok itu malah? Stok konten? Itu stok. Kalau untuk review-review biasanya saya stok. Untuk review-review biasa di stok. Oh, berarti ya. Jadi Bang Toyib ini jarang pulang. Betul. Ini sama kayak sales Promedia kalau lagi kunjungan dealer ya. Kita nggak pulang biasa sebulan. Mas Bre. Netizen semua pasti penasaran. Penasaran banget sama Mas Brewok itu sebelum ada di titik ini. Awal mulanya nih. Awal mulanya kok gimana nih? Waktu dulu dari SMA atau mungkin dari zaman sekolah memang suka audio gimana Mas? Iya, kalau audio memang suka dari dulu sih. Dari dulu? Umur berapa tuh? Pertama kali kenal audio? Kan saya juga sekolah lulusan elektronik dulu. Oh iya? Ya. SMK. SMK? Ya, SMK saya kan elektronik. Terus baru ini kembali lagi. Kan sebelumnya sih masih di jalan, masih serabutan. Masih serabutan. Saya berarti dari zaman SMK itu udah ngambil jurusan elektronik? Ya, sudah punya dasar elektroniknya ada. Oke. Nah, mulai kenal soundnya? 2018. Terhitung baru berarti? Saya sering nonton karnaval itu. Terhitung baru berarti, Mas? Sangat baru. Kan 2018 akhir saya bikin, lihat-lihat karnaval, terus 2018 akhir saya bikin, 2019 bulan 4 mulai tampil. 2018, berarti kalau kita tarik sebelum 2018, sampean belum main audio? Belum ada. Belum main sama sekali? Belum main sama sekali, masih anak jalanan. Nggak ngerti, ya memang nggak ada. Emang nggak ada basicnya, maksudnya emang nggak sama sekali nggak main audio? Nggak ada main. Sebelum 2018?
Ya, Oh, baru 2018 akhir baru lihat-lihat karnaval kok seru gitu. Oh. Kok rame asik, terus bikin. Terus bikin sendiri. Ya. Custom sendiri pertamanya. Iya, pertamanya custom. Nah, itu dia. Belajar custom dari mana tuh? Dari basic. Dari YouTube. Dari YouTube juga? Ya. Saya kan nonton YouTube, belajar dari YouTube, belajar, beli barang, hajar, belajar gitu terus. Rusak, kan beli lagi gitu. Oh. Banyak pengorbanan. Jadi ya sering beli tapi sering dirusakin, rusakin juga. beli dirusakin. Biar tahu kemampuan dulu memang. 2018 masuk kenal audio. Itu Ya, belum kenal YouTube. belum. YouTube saya itu mulai 2000 berapa ya? 2020 ya. Yo, pas sebelum Covid ya malah ya. Pas akhir-akhir nih, akhir-akhir 2019 akhir. 2019 akhir. Pas sebelum Covid itu. Ya, pas mendekati Covid, saya bikin YouTube. Dulu kan awal keluar saya enggak mau di media, Nggak pengen lah ya. Nggak pengen. Nggak pengen kelihatan gitu ya. Ya, kan 2019 itu masih belum tahu ownernya siapa, saya itu kan belum tahu. Ah. Saya kan menghindar dari kamera, malu Masian. Sekarang Sekarang wis. sekarang nyekali kamera dewe saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini menarik Mas karena ternyata cukup baru kalau misalkan 2018. Ya, baru memang baru. Kan baru cuman saya jalan karnaval 2019 1 tahun. Terus Covid. 2019 sudah ikut karnaval tuh. Ya, langsung karnaval. Memberanikan diri ikut karnaval. Ya, langsung kan ada yang menyewa jadi langsung ikut. Oh, oke. Oh, 19 itu. Itu berani loh Mas. Maksudnya kok sampai akhirnya memberanikan diri bikin YouTube channel. Kenapa tuh Mas? Apa penyebabnya? Sebenarnya ya kan juga banyak YouTuber yang sering review gitu toh, yang sering rekam. Akhirnya terus saya juga iseng-iseng. Aha. Iseng-iseng bikin sendiri. ya, nyoba terus cepat itu. Saya Cepet itu banget loh, Mas. cepet banget. Dulu itu satu hari bisa 5.000 subscribe gitu, 5.000, 3.000. Ya, cepet. Edan. Sekarang subscribernya berapa? Sekarang 700 berapa itu? 700 ribuan. 60 berapa gitu loh. 700.000 ini kalau ngomongin YouTube audio, Ya. itu berarti YouTube audio dengan channel dengan subscriber terbesar Sedunia itu. sedunia. Serius? Iya, iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Beneran sedunia ya? 715. Ya, saya lihat nggak ada. Even prinsipal juga nggak ada gitu? Hah? Prinsipal barang-barang, kan brand-brand kayak RCF, FBT gitu kan mereka kan juga punya YouTube tuh, itu juga nggak sampai segitu Mas. Nggak sampai. Puluhan ribu aja bahkan nggak sampai. Iya, kalau brand rata-rata sih sedikit subscribe. 700.000 Mas. Iya. Edan. Cepet. Tapi sekarang mulai lambat karena bentrok dengan acara-acara itu. Sebentar. Sedikit kurang konsen YouTube-nya. Oke, 2018 kenal sound system. 2019 ikut karnaval. Belum Ya. jualan. Belum. Saya jualan Covid, mulai pertengahan Covid. Mulai pertengahan Covid jualan. Ya karena saya rasa gulung tikar saya Brewok waktu itu. Waktu itu Brewok jalan 1 tahun, barang-barang semuanya wis rusak. Berarti yang dijual pertama kali adalah barang sendiri. Ya, Oh iya. mulai Covid, barang-barang yang rusak-rusak saya jual murah-murah gitu. Terus akhirnya kan ya buat hidup, soalnya kan nggak ada pemasukan. Event juga nggak ada soalnya. Ya ada event. Karnaval apalagi mau ngomongin Ya, karnaval. kira ya lambat laun gulung tikar. Saya dulu sempat mikir Brewok sudah selesai. Oh iya, Ya dulu. Covid itu. Covid Stres sama pertengahan Covid itu stres saya. Pertengahan Covid sempat stres itu. Stres ya itu. Nggak ada Sudah pemasukan. nggak ada pemasukan. Angsuran banyak. Terus barang semua rusak. Akhirnya selesai, wes. Saya anggap Brewok
Dulu Oke. itu merasa bangkrut, bisa Bangkrut, dibilang. Iya. Berarti Terus akhirnya kan ada brand masuk, brand masuk. Oke. ngajak saling support lah ini. Iya. intinya dulu. Kolaborasi lah. Ya. Kolaborasi. Terus mulai diajak jualan, hidup lagi. Tapi udah jualan. Di situ udah maksudnya rental dan jualan bisa akhirnya jalan. Kan rentalnya nggak jalan. Tapi waktu hidup lagi itu berarti hidup laginya apa? Hidup Yang lagi dihidupin dari tuh jualan. Ya, saya jualan mulai ada pemasukan lagi. Oh. Kan namanya sudah segini, jadi jualan kan Oh, siap. dulu enak. Kok berani? Maksudnya dengan kan bisa dibilang sekalipun SMK-nya Mm-mm. elektronik ya? Ya, Elektronik, tapi kan kalau ngomongin audio ini kan ada ilmunya sendiri, Mas. Kok berani untuk ngejual sistem ataupun sound system yang Mas Bre custom sendiri dan Mas Bre juga otodidak gitu belajar sistem itu gitu loh. ya nyali aja dulu. Nyali aja dulu. Ya, karena dulu masih sedikit sombong, jadi Sedikit dulu masih sedikit Ya. sombong. Oke. ya, sedikit sombong. Jadi kan pede aja wis. Oke. Apa-apa beli pakai gitu wis pede. Oh. Dulu sih, sekarang kan wis Sekalipun itu sempat dicaci juga nggak sih pada waktu itu? pasti, Pak. Kan saya orang Saya awam. Maidon. Tetap. Tetap Memang ya? dari dulu kan hujatan jadi Teman ya? gizi. Jadi gizi. Jamu. Itu yang bikin channel Mas Bre sampai sekarang. Iya, harus ada hujatan untuk kita lebih baik. Tapi pantangin aja gitu ya, nggak usah ambil hati ya. Gak usah. Diambil baiknya aja, hatinya jangan, Bos. Hatinya kan punyanya orang masing-masing. Ya. Oh, oke. Tapi sebentar. Dulu waktu ngerental juga maksudnya dangdutan gitu live. Dulu sih ya pernah, awal-awal itu diajak dangdutan. Cuman 1 kali 2 kali nggak masuk suaranya. Saya Nggak nggak masuk. mau. Nggak enak. Begitu. Malah sampai nggak suka kalau ngejob dangdutan gitu nggak suka. Sekarang nggak suka. Nggak suka. Nggak bisa nyetingnya Nggak atau bisa nyeting, Bos. udah pasti nggak bisa nyeting. Karena kan sub saya kan 21 in. Pakai dangdut mbek-mbek ber. Iya. Function One itu 2001 itu. Jesap itu. Makanya saya menghindar dari dangdut sejak tahun 2020 itu saya menghindar. DJ-DJan gitu aja. Iya, EDM. lapangan, cek sound lapangan, DJ, live DJ itu sih masih saya tekuni di situ. Dangdut saya tolaki semua. Beneran, Mas. Iya, saya tolak. Kalaupun Karena ada permintaan tapi sampean yang Mas Bre bukan Mas Bre yang setting gitu mau diambil nggak? Belum, nggak mau. Nggak mau juga. Tetap Karena- nggak mau. Saya juga kurang menikmati ya dangdut. Jadi daripada saya nggak menikmati, mending saya minggir di dunia saya yang di sini. Nggak, tapi kan Jawa Timur, Jawa lah, kita nggak ngomong Jawa Timur. Jawa ini adalah kotanya dangdut gitu loh. Banyak rental yang Dulu hidup. Pak, kalau di Jawa Timur yang bagian sini timur sini wis hampir bisa dibilang apa ya? remix semua gitu. Bisa dibilang sedikit tergeser lah dangdut. Gitu ya. Bukan tergeser tapi ada sisi lain yang bagi masyarakat lebih menarik. iya. Mm-mm. Kalau di sini nih, Kalau Jawa, di sini Jawa, Jawa Timur sini, kalau di Jawa Tengah masih Jawa Tengah masih. Jawa Masih Tengah dangdut. masih. prioritas. Tapi katanya duitnya lebih banyak dangdut. Apanya? Maksudnya ngejob dangdut tuh katanya duitnya gede loh. Belum saweran, belum. Kan penyanyinya Pak, Maksud soal tukang soundnya dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa. sama sekali. Kurang ajar. Nggak ada. Tak pikir orang kalau nyawer gitu tukang sound dapat loh. Apalagi kalau misalkan yang nyawer kan biasa kan kalau dangdut tuh yang nyawer orang-orang kaya, Mas. Biasanya sih, tapi nggak Nggak seberapa gede Hampir- lah ya. hampir nggak dapat sih. Paling dapat Wah, ngerokok paling. yang receh 2000-an. Tapi ya enggak lah. Nggak. Kayaknya enggak dapat kayaknya. Kalau saya soalnya ya enggak dapat. Dan nggak ngarepin juga itu ya. Yang ngarepin. Kan memang itu kan anumnya mereka Iya, yang sawer kan Pemasukan mereka sendiri. ya yang tampil situ. Orang sound kan di belakangnya sini enggak kelihatan. Ya, tapi kan gini, Mas. Kalau ngomongin sound system itu event atau enggak acara gitu loh, dangdutan.
Ya kalau bagus yang disawer sana, kalau misalkan jelek soundnya yang dimarahin sini. Itu kan nggak adil tau. Iya, memang soundman memang kalau di dangdut nggak terlalu adil. Gitu ya. Resiko berarti itu. Iya, kalau jelek dibully, Iya. kalau bagus yang dipuji penyanyinya. Penyanyi sama orkes ya? Iya. Penyanyi sama orkesnya tuh. Sama orkesnya. Ya enggak semuanya sih, cuman Ya. kan Enggak semuanya kok. Semuanya kok. Semuanya gitu kok. Nggak, kita jujur aja. nggak Nggak, boleh itu- terlalu jujur. Itu nggak cuma dangdut kok, terjadinya tuh di semua event kok itu. Itu semua event. Mau weddingan. Tapi weddingan ngambil mas? Event-event kecil gitu ngambil nggak sih? Enggak, kita enggak ngambil. Nggak ngambil juga? Kita Pure karnavalan aja? Yo kalau di Malang, Pasuruan sini kan wedding kan biasanya 12 sub. Wedding 12 sub? 24 Oh sebelah sub. doang dia ya? Satu, ya 12 Iya. sub, double itu. Kadang ya 16, kadang 20 sering juga. Kan namanya Jawa Timur sini aneh. Jadi hajatan ya sebelah terop ya salon benteng. Iya, 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 iya. Nanti malam ada dancernya, itu penonton banyak. Oke. Gitu, kalau di budaya sini sih. Hmm, Kalau saya kan nerima minim kan 12 sub. Di bawah itu saya kan enggak nerima. nggak nerima. Berarti kalau bisa dibilang itu sistemnya besar. Atasnya berapa kalau misalkan Mas Bre biasa main gitu, linernya subnya 12, atasnya berapa berarti linernya? Atasnya pakai bunyi cis tuk beres. Kalau Jawa Timur enggak Isi tuk-tuk lu piro? Papat. teng tong cis wis beres. Begitu ya? Iya, kalau Jawa Timur kan yang disewa kan subnya, Bos. Kalau penyewatannya 12 sub berapa gitu, wis. Ya wis bawain sub. Linernya ya wis pokoknya ada gitu. Ada aja, ono high-nya pokoknya. Ya. Enggak terlalu di masalahin kalau Jawa Timur. Gitu ya? Yang penting horeknya itu yang di biasa. Ya, ini dia yang akhirnya keluar. Yang penting horeknya. Iya. Kalau Kalau- ncis. Oke, tapi sebentar, ini menarik. Kalau misalkan Mas Bre kan sekarang berarti kan hanya menerima karnaval itu bukannya acara ya, event. Masa itu job sih? Karnaval itu job. Masa karnaval job? Siapa saya nyewa? Aku nggak tahu. Bukannya itu hobi orang daftar malah. Ya enggak tuh, Pak. Masa kita beli terus kita pakai di jalanan ya enggak. Itu disewa. Ah, disewa? Hmm. Mosok? Banyak kan yang datang Apa rental? Ya kan disewa, Bos. Kalau budayanya Malang itu kan umpamanya karnaval desa A gini berarti kan setiap RT wajib membawa audio. Oke, berarti yang nyewa adalah RT-nya. Setiap Ya, RT. setiap RT wajib menyewa audio. Oke. Jadi kalau RT-nya ada 30 ya berarti 30 rental. 30 rental gitu, masuk di situ. Disewa per RT. Di sini kan warganya kompak Malang itu. Loh, berarti sebetulnya orang kan ini ada ini ada fenomena. Orang selama ini mikir kalau misalkan yang karnaval gitu yang buar genteng jatuh, tembok rubuh, kaca getar pecah bahkan gitu. Itu sebetulnya berarti warganya nggak apa-apa. Oh, malah suka, Bos. Malah suruh hancurin rumah. Itu, dengar tuh. Selama ini kalian salah. Iya. Karena orang Emangnya pikir masa ora dibayar? Ya pusing, Bos. Terus yang bayar anak buah krunya siapa? enggak, tapi kan mereka selama ini orang awam bahkan Ya, bahkan netizen juga mungkin Netizen sebagian juga ada yang mikir Jawa Tengah ke sana itu Itu mikirnya malah- nggak dibayar, nggak di job. Tapi aslinya malah itu katanya merugikan orang karena wah itu emang nggak pakai dipikir apa sap sampai gitu rumah genteng roboh kaca pecah. dilihat di YouTube kan banyak malah ketawa ngekek gini-gini suruh hancurin rumah. Besok diganti sama penyewa, Bos, tapi gitu. Oh iya. Jadi kalau di utamanya di Malang kayak itu penyewa itu malah kalau sound yang disewa ngerusakin apa-apa itu malah seneng. Mereka mengganti tapi mereka malah seneng. Kebanggaan istilahnya. Istilahnya apa ya? Kebanggaan, Cok. Aduh, Rusakin rumah istilahnya wong apa gitu. ya? Ya merasa puas gitu loh. Merasa puas. Merasa puas. Berarti yang disewa nggak salah gitu lah. Nggak salah nyewa rental lah pokoknya. Nggak salah, malah suruh Kalau bisa dirusak semua ya. suruh rusakin. Aku juga heran, tapi ya memang seperti itu. Oh, oke, ini ada yang menarik. Di Brewok itu aku melihat ada Project Megatron namanya. Ya, Megatron.
Megatron itu terinspirasi dari mana? Oke, buat netizen yang nggak tahu atau mungkin para penonton net dari podcast Berani yang belum tahu, Megatron itu bentuknya kayak gini. Nanti ada gambarnya. Megatron itu bentuknya kayak gini. Jadi speaker ditaruh di dalam truk dan itu bawa truk-truknya. Setupnya juga gampang ya Mas ya? Iya, Dia kan naik sendiri gitu ya? Iya, pakai hidrolis. Pakai hidrolis ya? Itu terinspirasi dari mana? Itu kan dari dulu awal yang bikin untuk wilayah Jawa Timur kan Setrum. Oke. Setelah Pak Hendrik Setrum itu bikin, terus Pak Hendrik juga ketemu saya kan ya sepik-sepik, ayo gawe, ya, istilahnya mengajak saya untuk bikin, terus saya akhirnya saya juga bikin. Bikin juga akhirnya. Itu berarti itu keluar duitnya banyak Mas. Beli truknya kan dong, nggak mau kan? Itu kan saya bikin terus saya kena istilahnya saya kolab sama Betavo. Oh, masih bisa dibagi-bagi. Itu semua dari Betavo. Betavo. Supportnya sedap ya. Iya, memang. Siapa namanya? Siapa? Lupa gue. Stephen. Stephen. Pak Stephen memang. Stephennya Wani perih bahasa Indonesia. Wani perih. Bahasa Jawanya. Jadi kan kontra ambasador. Jadi saya kontrak sama Betavo Ambassador 3 tahun. Oh, berarti sebetulnya Mas Bre ini adalah brand ambassador dari Betavo? Ya, brand resmi dari Betavo. Orang bilang Mas Bre ini sebetulnya distributor atau mungkin dealer inti. Nah, saya kan juga memang kadang jualan yang macam-macam, cuman kan enggak selengkap Betavo. Yang Betavo kan saya lengkap. Terus saya juga masarin juga juga promosiin lah istilahnya. Ya lewat Megatron itu juga nanti salah satu promosi terbesar Betavo untuk produk. Habis berapa project Megatron? Wah itu ya enggak tahu, saya enggak ngitung. Lah, piye toh? Yang ngitung bosnya pokoknya? Pak Stephen sana. Saya terima beres jadi wis. Tolong dibuatin gitu aja pokoknya. Bos saya minta ini dibikinin kasih beres, wis selesai. Sangar ya kok Stephen ya. Halo kok. Oh. Itu habis banyak sih, wah itu konstruksi pembesian habis sekitar 300-an lebih. 300 juta? Ya. Belum beli truknya? Truknya saya. Pak Stephen selain truk. Truknya Mas Bre. Ya, truk saya, terus mekanik, pembesian, konstruksi kan semua dari sana. Pembiayaan dari sampai sebarang-barangnya bakal nanti dimasukin. Genset? Genset itu saya. bagi genset kan? Ya, genset saya. Berapa kafe tuh Mas untuk ngehidupin kayak gitu? Paling 250. 250 kafe ya? 250, iya. Harus ada di dalam satu truk? Ya. Jadi satu sama... Ya, bisa, itu bisa. Oh, itu bisa? Itu saya bisa. Nggak muat tempatnya. Oh, oke. Berapa berarti habisnya kira-kira? 1 miliar ada nggak sih? Lebih bos, itu isinya speaker kan 48 speaker sub, 48 middle, 48 tweeter, 48 powernya berapa? Matilah. Kalau di total ya sekitar paling 2-an lah. 2 eman? Satu truk itu? Ya. Pernah nggak satu truk itu dinego orang? Wah saya beli deh gitu. Itu belum resmi jadi milik saya bos, belum jadi. Belum jadi juga? Kalau sudah jadi ya milik saya, tapi tidak saya jual bos, itu kenang-kenangan dan itu merupakan pemberian amanah dan ya tanda gini loh, tanda gini loh. Tanda persaudaraan. Iya. Tanda persaudaraan. Gua kecil ternyata ya, tak pikir gitu habisnya paling 1M 900 gitu. Nggak, isinya kan juga banyak, speakernya kan yang paling bagus juga. Oke. Jadi komponen-komponen yang paling setelah ya spek tertinggi lah dari Betavo. Berapa lama pengerjaan project Megatron? Itu pengerjaan Megatron itu mulai kontrak 2 tahun itu mas, hampir 2 tahun. Sekarang masih progres? Sekarang masih kurang sedikit. Belum paling akhir tahun ini mulai uji coba. Ribet soalnya. Iya loh. Ribet di hidrolisnya itu wah. Ribet. Tapi bukan itu juga sudah pernah ada yang berhasil juga ya? Ada yang bikin. Strum itu kan sudah jadi. Sudah jadi, betul, aku pernah lihat. Cuman kan jadi itu ngebuka gitu. Iya. Gitu kayak pintu. Dia pakai hidrolis yang ini gini. Kalau saya kan hidrolis yang dorong 3 lebih besar. Oh. Beda. Kalau dia bisa jalan, Pak. Kalau Strum bisa gensetnya disatuin truk, jadi bisa karnaval. Kalau saya enggak bisa jalan.
Oh, oke. Saya hanya melayani mungkin event di lapangan nggak jalan ya wis duduk buka-buka Buka gitu aja. di lapangan. Oh. Nggak bisa jalan. Gila itu berat berapa banyak itu 48 total ratusan speaker itu 120 lebih. Iya, itu isinya kan 18 in 48, 15 in 48, terus 8 in 48, Twitternya 48. Kalau untuk sistem itu sistem apa? 4-way, 3-way? Itu kayaknya 1, 2, 3, 4, 5. 5-way. 5-way, Rek. Semangat itu. Pakai berapa DLM mas itu dia? Satu, guys. Satu kan cukup. Ngeling gitu. Ya 48 kan sudah cukup. 8 out. Iya 8W. 8 out kalau misalkan 5W berarti kan contoh subnya 48. Ya, 48. Di drive oleh contoh berarti kan lebih dari 10 power berarti untuk sub doang. Sub 12. 12 power. Yang 4 out ya? Ya. Yang 4 out. Enggak, yang 2 out. 2 out. Ya, yang 2. Oh, ngeling berarti. Ngeling, pakai ngeling main 4 aja. ohm. Main Ya, 4 ohm. Main 4 ohm. Oh, oke. Berarti itu satu output buat sub itu ngeling selebihnya tuh ke power Ya, 12 power ngeling tuh. gitu aja. Dian Rek, Lah kenapa? Oh, delay itu gimana delaynya apa? kan jadi satu, Pak. Jadi wis enggak terlalu mikir terlalu panjang. Itu urusan orang-orang pintar yang delay-delay. Oke, Jawa oke. Timur enggak musim delay. Gak ngurus ya pokoknya. Gak ngurus ya pokoknya. Soalnya susah Pak kalau di delay juga. Soalnya kan posisinya jadi satu ngelumpuk gini wis enggak dianggap enggak delay wis. Oh, dianggapnya udah nggak ada lah gitu pokoknya lah. Karena dekat-dekat gitu kan. Ya. Hmm. Walaupun ada mungkin wis dianggap enggak ada. Konsep Jawa Timur memang sedikit Oke. ngawur. Brewok ini kan kalau jualan sound system di YouTube-nya sendiri sampai ratusan juta. Pakai Betafo. Iya. Kalau ngomongin komponen apa yang paling laku dalam sebulan, berapa inch dan berapa banyak sampai berani nyetok? Kalau berapa bulan sih saya enggak ngitung sih ya. Cuman yang paling rame yang ada. Ya nggak udah. Karena memang Betafo kan masih baru. Oke. Jadi barang-barangnya masih limit stok. Ini mulai banyak masuk yang baru-baru. Kalau ada ya laku. Kalau ada laku. Kan sering telat. Sering telat. Setahun ada nggak sih makan 18 in gitu 1000 ada nggak sih? Apanya? Jualan gitu? Udah sampai. Nggak sampai. Nggak sampai. 400 paling itu lah ya. Ya enggak sampai. Oh nggak sampai juga. Kan masih freelance, Pak. Setelah ini masih hanya sebatas online. Jadi enggak Tapi sangar-sangar loh. Maksudnya, serame. jualannya rame banget loh sampai. Ya enggak toh kan ya kayaknya aja. Kayaknya aja. Tapi ngomong-ngomong aku pengen nanya deh itu Betafo ngeluarin linernya yang bagus banget itu. Yang yang ada yang kayak elakustik itu loh. ya, yang Yang kayak Tara 210 itu. Ya. Iya. Itu 210 ya? Penasaran aku. 12. Itu double 12. Double 12, 6 in, 4. Twitternya 4. 3-way berarti ya? 3-way. Iya, berarti 3-way. 4W sebenarnya. Oh. Sama persis kayak punya itu, akustik kayak punya RDW sama. Kayak punyanya apa ya? Ya itu Ya, paling itu situ sih kan elakustik kan yang punya kan Kara, RDW punya Tara ya? Ya, Tara 210. Kalau yang itu tipenya apa? Kalau yang terbaru ini kan ada VRX 210, VRX 212. Yang paling mahal itu apa tipenya? Lupa saya. Yang isinya 4W, yang 4W itu. 4W itu ya? Itu kan pakai 4W. Tapi kenapa Brewok kalau misalkan jualan linernya malah pakai asli? Itu Malah kan tergantung sampean stok. Kan, tergantung stok. Dulu kan dulu kan Betafo belum ada. Iya. Sekarang mulai ada ya, sekarang saya pakai Betafo. Pakai Betafo juga. Dulu kan dan juga kadang ngikuti budgetnya pembeli. Oppo yang mahal. Maksudnya semahal-mahalnya barang sekelas itu kan maksudku masih cukup terjangkau nggak sih maksud? Masih terjangkau. Masih terjangkau secara harga ya? Iya, secara harga.
Cuman yang paling dominan sih alasannya ya memang itu. Tergantung stok, kadang stoknya kan nggak ada. Stok. Oh, tetap ke stok. Liner asli kan baru masuk paling beberapa bulan ini dah. Baru masuk, baru mulai masuk. Power kan juga mau masuk ini masuk belum ada. Nyetok linernya bisa sampai berapa? Asli? Asli sedikit sih kalau asli. Betavo yang banyak. Betavo yang banyak. Berapa banyak? Stok Yang yang paling banyak paling berapa? ya 12 box itu 12 aja. Habis ya ambil lagi kan gitu. Oh. Kalau banyak-banyak ya uangnya siapa, Bos? Tapi kan dagangannya kan jos, Mas. Ya kita kadang yang ngambil Jakarta kalau ada pemesanan kita ambilin. Kita kekurangan modal untuk jualan. Kalau Oke. nyetok terlalu lama sih enggak mampu. Cuma kalau misalkan posisinya sebagai brand ambassador, keuntungannya berarti apa? Sebagai dari Mas Bre sendiri, untuk Mas Bre sendiri. Keuntungannya sih ya satu yang pasti Megatron itu tadi. Itu yang pertama, Ya, yang pertama. project itu. Project Megatron. Itu kan murni punya saya. Oke. Jadi ya itu pendapatan. Sama mungkin bulanan lah buat makan. Oh iya ada ininya ya, ada kontraknya. Ada intensif bulanan. Iya. Cuma itu aja, selebihnya ya jualan. Tapi gara-gara Mas Bre banyak konten pakai Betavo, kayak contoh hobi konter Manado nyepek, Ya, Om Jos Betavo, triple magnet. Wah. ya Om Jos kan CS sama saya. CS iya, ini Om Jos. Karena itu karena itu fenomenal banget tuh. Subwoofer triple magnet. Wah, itu dia. Ya, Itu kuat banget ya. Itu jos banget ya kalau untuk kuat. horor kan. Kalau untuk horor kuat. Harus triple magnet. Ya enggak harus sih kan, tergantung selera. Oke. Kalau saya suka itu memang suaranya bagus. Tapi sebetulnya kalau misalkan komponen itu dia semakin besar atau enggak semakin banyak, semakin kan magnetnya ada sampai triple magnet, ada yang dual magnet. Itu bedanya di apa, Mas? Aku nggak begitu mengerti itu. Saya juga kurang tahu. Cuman kalau yang bedanya sih mungkin ya yang pasti wattnya lebih besar pasti. Pasti wattnya lebih besar. Cuman untuk suara lebih apa ya, lebih bertenaga kalau. Oke, iya pastilah. Kalau misalkan watt ngomongin watt gede ya. Ya wattnya soalnya besar. Dan adem kalau magnetnya besar kan, enggak Iya, cepat iya. panas. Oh iya Kalau iya. magnet segini kecil ya digeber Kerjanya juga panas. digeber juga. Iya, kali kerjanya berat. Oke, ngomongin masalah jualan. Kalau misalkan orang beli ke Mas Bre, after sales-nya gimana? Katanya ada, maksudnya ada, aku sempat ngomong kayak, oh jualan after sales-nya bingung karena kan Mas Bre-nya juga sibuk gitu. Itu gimana tuh? After sale maksudnya? Maksudnya garansi gitu. Kalau audio kan nggak ada garansi, Pak. Maksudnya aku juga ada garansi, Mas Piye toh? Ya, Ada lah. Kalau rusak pemakaian masa ya ganti kan nggak ada. Mungkin garansi servis. Iya, servis. Ya, masih bisa. Masih bisa. Masih bisa di backup ya? Masih bisa. Di Mas Bre juga, di Brewok juga ada Ada, bisa. orang yang ngurusin servis sendiri. Ya kita ke pusat. Kirim ke pusat. Oh, dibantu. Oke. Iyalah. Kita hanya nerima keluhan, nanti kita kirim ke pusat. Kalau speaker kita murni tidak ada garansi, Pak. Kalau komponen. Komponen nggak ada garansi. Komponen nggak ada, enaknya jualannya ya. Komponen nggak ada garansi gitu ya. Aku jualan Kan memang nggak ada. RCF saya beli dulu nggak ada garansi. Aku jualan speaker jadi Kalau barang nggak seberapa. ya kalau speaker jadi Pasti garansi garansi. di mana-mana pasti. Kalau komponen itu nggak ada. Power pun itu nggak ada. Oh, power nggak ada? Masa ada lah harusnya lah. Adanya garansi servis Tok. tok. Partnya bayar sama kita kirim Sekalipun Jakarta. sekalipun belum pembelian belum sampai setahun gitu. Iya, tetap sama. Beli power mungkin sampai rumah dipakai ngebul ya Ngebul tetap ya. larinya ke tukang servis. Servisnya gratis, partnya bayar. Iya, biasanya gitu. Kalau Dan itu orang nggak ngamuk gitu. enggak, kan memang sudah paham. Oh, berarti emang kalau ngomongin kayak gitu-gitu emang udah ketahuan. Maksudnya orang kalau tahu berarti kalau main barang-barang Betavo kayak gitu-gitu, Ashley dan sebagainya itu emang nggak ada garansinya. Tidak ada garansi. Kecuali yang jadi misalnya kayak speaker aktif, itu gitu. ada. Linernya itu pasti ada. Lenre tidak ada, Pak, lenre. Lenre kan masuk tergolong komponen. Beli Human linernya. error, pasalnya kan dia human error, Bos. Yang rusakin kan tangan, mungkin kekencangan, apa salah tancep, kan ya rusak.
Wah, ini mas. Wah, maksud sih mas. Itu kan jatuhnya kayak iya. Sorry. Speaker brand Cina itu kan nggak cuma bilanglah nggak cuma si apa Betavo yang ngeluarin liner ya. Iya, RDW tahu aku garansi. Tidak ada garansi part. Nggak ada garansi part. Tidak ada. Servis stop pokoknya. Kemungkinan servis. Jika ada pasti servis. Kalau part, kalau yang namanya pasif kayaknya tidak ada. Kalau aktif mungkin ada. Tadi komponennya nggak ada garansi. Iya. Linernya nggak ada garansi. Powernya nggak ada garansi. Berarti kan otaknya itu kan ada di power harusnya. Iya, tapi kan rata-rata penyakitnya kan Human error. Kegedean. Iya, kesalahan Spek. pemakai. Iya, Iya. kan gitu-gitu. Kan nggak ada garansi kalau gitu. Yang garansi itu yang pasti biasanya kalau audio kan yang aktif. Dia salah kan sudah ada sistem di dalamnya kan yang mengatur, akhirnya tetap jebol, berarti mungkin tetap ada garansi, tapi tetap ya servis itu tadi. Oh. Soalnya saya juga dari dulu kan pembeli, tiap perusahaan ya nggak ada garansi. Ya urus dewe pokoknya ya. Iya, urus dewe. Oh, tapi pernah nggak ketemu customer yang Kalau saya biasanya kalau beli di saya, kalau power rusak itu saya tarik. ganti baru? Ganti baru. Oh gitu aja? Iya, ganti. Nanti Dan sama pihak distributor gitu juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti yang rusak urusan saya klaim Oke, klaim sendiri. Ya. Kalau untuk power biasanya. Oh mainnya gitu ya? Cuman kalau di saya sih hampir semua saya ganti sih. Hampir semua diganti. Ganti bener-bener ganti tukar guling. Tukar baru pokoknya. Itu lebih dari garansi Pak. Iya iyalah, distributor aku aja nggak. Distributor nggak berani. Aku aja nggak mungkin mau. Maksudnya kita nggak mau ngambil resiko kayak gitu. Iya, kalau saya memang kadang ada beli power rusak, langsung saya ganti baru. Yang itu saya tarik urusan saya nanti ke dealer. Nih aku mau nanya rada sensitif. Banyak orang yang ya ini netizen lah. Netizen dan netizen. Iya, netizen. Dan netizen. Gimana? Kadang-kadang ada orang yang komen, kapan ngonten bareng Brewok? Lihat replaynya deh. Udah banyak di ini lain. Di sini harus edukasinya orang-orang yang pinter-pinter. Di sini kelasnya beda. Apa itu Brewok? Cuma main 2 channel tok. Sampai tersinggung gak sih? Ya enggak lah. Enggak ya? Sama sekali nggak tersinggung? Kan memang mainan saya 2 channel, Bos. Dan itu mengakui ya? Dan saya mengakui. Mixer sekalipun gede-gede gitu kepake 2 channel? Gede segini loh, dipakai 2 gini. Terus sisanya buat apa? Sisanya kalau buat 2 aja rusak ya pindah ke sebelah gitu. Sisanya buat stok kalau yang 2 ini rusak. Pindah ke sebelah. Atau buat apa pemanis. gitu? Pemanis aja ya? Biar kelihatan gaya pakai power besar, pakai mixer Mixer besar. besar. Padahal dipakai ini 2. Dan Mas Bre selalu pakai mixer analog? Digital. Oh digital? Mas Bre pakai apa digital? Kita pakai Midas. Pakai Midas. Sementara ini pakai Midas. M32? Ya, M32. Harus nyoba mixerku. Apa? Tascam, baru rilis di Indonesia. Tascam. Kamu harus Belum coba. nyoba. Nanti Endos, Bos. Hah? Pak Bos Promedia, jadi tolong didengar ini ya. Jadi supaya bisa masuk di kalangan pembalap. Pembalap audio Saya Indonesia. persilakan masuk untuk Endorse ya? Endos. Red card-nya boleh nanti ya? Harganya boleh ya? Boleh. Atau kasih barang aja boleh? Boleh nggak kasih barang tok? Boleh, boleh. Itu udah terhitung endorse tuh ya? Iya. Mahal juga sih lagian. Barangnya juga mahal sih mas. Saya belum pernah. Baru juga mas. Itu baru secara global memang sudah jalan setengah tahun. Tapi setengah tahun hampir setahun kurang lebih lah. Tapi di Indonesia masuknya kurang lebih kita jalan berapa? 4 bulan ya kok ya? 4 bulanan lah kurang lebih. Tascam itu madein mana? Jepang. Oh, Jepang dah. Barang Jepang. Ini sama kayak clip-on yang kita pakai sekarang nih Tascam. Oh iya, Tascam. Kalau saya Cina semua. Ini juga Jepang. Mas. Tapi kalau orang sini bilang mau orang apapun, kalau sipit pasti Cina sebutannya. Iya. Kalau Tascam saya dengar ya kayak Cina. Tapi itu Jepang. Dari kan? namanya. Jepang Itu Jepang. Tascam itu Jepang. Tascam, Yamaha juga Jepang. Yamaha itu. Yamaha itu Jepang. Yamaha Saramonic. Apa? Oh. Bukan OEM. Mereka memang buat sendiri, punya pabrik. Mereka punya manufacture sendiri. Di Indonesia. Kalau Yamaha. Tapi nggak tahu kalau mixer setahu aku masih dari luar. Setahu aku mixer masih dari luar. Masih dari luar kayak gitu. Tapi itu sampai nggak apa-apa dibilang sampai karena kasarannya sorry ya, kasarannya
Apa brewok nggak ada ilmunya? Yang penting ada duitnya, bro. Wah, tarararara. It's a motherfucker Dio, apa sih? Iya. Pro Media, we serve you better.